Halo sahabat Kupas.com, kali ini saya lagi ada di Proving Ground Bridgestone. Kita akan mengetes Mitsubishi X-Force. Nah, sebelumnya kita kan udah ngetes juga mobil ini di pameran otomotif Gias 2023. Tapi di sana kan pengetesannya terbatas tempatnya. Nah, sekarang untuk di Proving Ground Bridgestone ini lebih luas lagi. Terus juga kita bisa ngetes akselerasi, kita bisa ngetes kemampuan berkendaranya, dan juga ada beberapa obstacle yang disediakan oleh Mitsubishi. Salah satunya adalah permukaan basah atau wet surface. Nanti kita bisa ngerasain juga mode berkendara dari wet mode-nya. Mau tahu bagaimana keseruannya? Saksikan terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sebelum kita mulai test drive, sahabat Kupas.com, kita akan kuliah dulu 2 SKS. Nggak banyak. Ini saya mau jelasin dari mode berkendara dari Mitsubishi X-Force-nya. Jadi Mitsubishi X-Force itu punya 4 mode berkendara. Dia ada normal, wet, gravel, dan mud. Nah, ini yang terbaru dan pertama kali di mobil Mitsubishi ini adalah wet mode nih. Nah, jadi tiap mode berkendara ini dia mempengaruhi 4 aspek. Ada pertama traction control atau traksinya, terus juga AYC control, active yaw controlnya, terus juga acceleration gain dan juga steering effort. Nih acceleration gain ini sensitivitas atau responsifnya dari gasnya, terus juga steering effort juga sensitivitas dari setirnya, berat ringannya. Jadi kalau misalnya di normal, dia itu tractionnya ada di 3 poin, jadi dia ada 5 poin secara keseluruhan. Jadi untuk di mode normal dia ada 3 poin untuk traction control, terus juga di AYC-nya 1 poin, juga akselerasinya 3 poin, dan steeringnya 3 poin. Nah, tapi begitu kita pindah ke wet mode, nanti bertambah nih traction controlnya, jadi ditingkatin jadi 4 poin. Jadi untuk traksinya lebih dapat, terus juga di AYC controlnya juga ditingkatin sampai ke 4 poin juga. Nah, sementara untuk di akselerasi responsif dari pedal gasnya dia dikurangin. Jadi dia untuk mencegah mobil sulit untuk dikontrol, jadi dia dikurangin responsif gasnya. Nah, terus untuk sensitivitas setirnya atau berat setirnya dia jadi lebih berat, jadi mobil tuh akan lebih mudah dikendalin saat kalian lewatin tikungan yang permukaannya basah, kira-kira seperti itu teman-teman. Terus juga untuk di gravel, nah ini juga traction controlnya dikurangin, terus juga AYC-nya dia tetap ada di 3 poin. Terus juga untuk akselerasinya di 2 poin, dan juga steering effortnya dibikin lebih berat. Nah, terus juga ini ada di mud. Nah, dia untuk di AYC kontrolnya dia di inactive atau dia bahkan sama sekali nggak ada AYC kontrolnya. Terus juga untuk di acceleration gainnya juga hanya 1 poin, dan juga di steering effortnya dia standar, sama seperti mode standar. Nah, slide selanjutnya. Nah, sekarang kita akan jelasin CVT dari Mitsubishi X-Force, teman-teman. Nah, ini menurut saya pintar banget CVT-nya. Mesinnya ngebacanya juga luar biasa. Jadi kalau misalkan kalian injek pedalnya itu nggak sampai pole, atau misalkan kalian tahan di tengah, dia kurvanya bergerak secara linear. Jadi lebih stabil, dan juga istilahnya apa ya? Eco driving. Jadi dia efisiensi bahan bakarnya lebih tinggi, dan juga mesinnya lebih senyap. Sementara kalau misalkan kalian injak pedal gasnya sampai mentok atau 100%, nah dia akan terasa nih perpindahan dari 8 percepatannya nih. Jadi nah ini akan terasa tuh dibandingin sama yang kalian injak pedal gasnya nggak sampai mentok, itu akan lebih smooth terasanya. Nah, tapi kalau misalkan injak pedal gasnya sampai mentok, nah dia benar-benar akan terasa perpindahan dari masing-masing percepatan, teman-teman. Dan juga terasa lebih powerful juga nantinya. Jadi menjawab juga mengapa di X-Force ini nggak ada Eco Mode dan juga Sport Mode. Karena kalian bisa mengatur sendiri seberapa dalam kalian nginjek gasnya itu. Jadi itu akan mempengaruhi dari Eco Mode dan Sport Mode-nya. Kira-kira lebih seperti itu, teman-teman. Nah, terus juga di X-Force ini dia bisa ngebaca tanjakan dan turunan secara otomatis. Jadi kalau misalkan mobilnya dia sensor yang ngebaca tanjakan udah cukup curam, sekitar 7 derajat lah. Nah, dia pedalnya akan lebih responsif tuh. 25% improve dibandingkan dengan model lain di kelasnya. Terus begitu pula pas di turunan.
Terus di turunan juga kalian nggak perlu benar-benar sampai nginjek pedal rem itu sampai dalam. Itu yang akan lebih responsif lagi pedal remnya saat turunan. Seperti itu. Oke, sahabat kompas.com, ini sekarang saya udah di dalam Mitsubishi X-Force. Kemarin kita udah coba juga mobil ini di Gias, tapi itu dicoba sama teman saya Reni dengan postur badan itu tinggi sekitar 170 cm. Nah, sementara saya ini tinggi badannya sekitar 157 cm. Nah, untuk posisi berkendaranya sendiri nggak sulit untuk nyari posisi berkendara yang ergonomis. Semua bisa terjangkau dengan baik, terus juga visibilitasnya oke. Tapi untuk buat saya dengan tinggi badan segini, agak bagian depan tuh agak terlalu tinggi ya. Jadi lihat ke jalan itu masih kalah sama dashboard cukup tinggi. Tapi untuk tinggi badan di atas 170 mungkin nggak ada masalah dengan visibilitas itu. Oke, sahabat kompas.com, ini untuk lap pertama kita masih pakai mode normal. Nanti untuk yang pertama kita masuk di rute yang paling luar. Normal mode dulu. 60 km/jam. Nah, sekarang kita masuk ke konkret. Nih permukaan yang beton. Terus juga ada bumpy road juga di depan. Ini kita buat ngerasain suspensinya. Masih pakai mode normal. Rasanya benar-benar ini hampir 100 km/jam, rasanya benar-benar nyaman ya. Nggak terasa suspensinya keras atau terasa terlalu empuk. Nah, setelah ini kita belok, terus lanjut ke slalom di permukaan basah, tapi dengan mode berkendara normal. Nanti kita akan bandingin juga di lap berikutnya pakai mode wet atau mode basah. Nah, sekarang kita masuk ke lap 2. Nah, nanti kita akan coba juga ada bundaran atau putaran di sana. Kita akan pakai mode 2 lap untuk mode atau 2 putaran untuk mode normal, habis itu lanjut lagi 2 putaran lagi untuk mode wet. Nah, ini kita akan bandingin seberapa signifikan perubahan dari responsif dari gas dan juga setirnya. Ini pertama kita pakai mode normal. Kira-kira di speednya 50-an, dan terasa agak oversteer. Terus juga setirnya masih terasa enteng, dan juga ini ya, terus pedalnya juga masih responsif. Nah, nanti kita coba, sekarang kita ganti ke mode wet. Tadi dijelasin sama Mitsubishi untuk di mode wet ini pedal gasnya nggak terlalu responsif, dan juga setirnya jadi sedikit lebih berat. Jadi dia mobil akan lebih stabil. Beda banget sih, emang terasa banget signifikan. Oke, ini juga tes untuk bumpy road ya teman-teman. Ini kita pakai mode gravel coba ya, karena ini di kecepatan 80 teman-teman. Tapi nggak, bantingannya oke lah mas. Mobil masih bisa dikatakan nurut, masih bisa dikendalikan itu di kecepatan 80-an tadi teman-teman. Sekarang kita akan coba di lap ketiga ini, kita akan coba akselerasi dari CVT-nya, kita akan tes. Nah, ini mesinnya sama kayak Expander, kodenya juga sama, tenaga dan torsinya pun juga sama.
dia kan dimensinya berbeda, terus juga bobotnya juga berbeda, suspensi yang dipakai juga berbeda. Jadi secara keseluruhan bikin driving feelingnya juga berbeda teman-teman. Nah sekarang kita akan tes gimana akselerasinya. Nah, kalau misalkan menurut penjelasan Mitsubishi tadi, CVT ini pinter banget. Jadi kalau misalkan kita pedalnya diinjaknya konstan, dia CVT-nya grafiknya tuh stabil. Nah sementara kalau diinjaknya langsung pol, dia akan terasa nih perubahan dari 8 speed dari CVT-nya. Sekarang kita coba bejek. Ini apa deh? Ide. Nggak ada. Yes. Ada yang Oh, ada. coba. Rem. Gara-gara. Langsung. Oke teman-teman, sahabat Kumas.com, kita udah ngetes first drive Mitsubishi X-Force. Ini tipe Ultimate yang kita coba di Proving Ground Bridgestone. Jadi kesimpulannya, secara posisi berkendara, saya postur badannya sekali lagi 157 cm, nggak nemuin masalah yang gimana-gimana, nggak menemui kesulitan untuk dapat posisi berkendara yang ergonomis. Cuma memang dari visibilitas untuk postur badan saya agak bagian dashboard sini agak terlalu tinggi ya mungkin. Tapi untuk lainnya semuanya oke, semua bisa dijangkau juga di konsol tengah ini. Terus juga visibilitas ke spion juga oke, belakang juga baik. Untuk performa berkendaranya, mobil ini mumpuni banget. Tadi terasa banget dari normal mode ke wet mode-nya juga. Terus juga ya mungkin bikin penasaran nanti gravel mode dan juga mud mode nih, karena di tempat tes ini nggak disediain tempat obstacle seperti itu. Nah, terus juga performa dari mesinnya, akselerasinya juga oke banget. Dan satu catatan juga yang paling berkesan ya buat saya ini di bagian suspensinya teman-teman. Tadi udah ngerasain di bumpy road kecepatan 60 dan 80 itu ya memang terasa agak mantul-mantul, cuman itu mobilnya masih bisa dikendalikan dengan baik. Mobilnya masih nurut dan juga masih bisa dikontrol lah. Itu sih teman-teman kesimpulan dari first drive kita hari ini. Nanti kita akan ngetes juga mobil ini, kita akan pinjam unitnya, terus juga kita akan nggak cuma ngasih tahu ke teman-teman bagaimana feeling berkendaranya, tapi juga kita akan ngetes bagaimana konsumsi bahan bakarnya. Itu pasti yang paling pengen dicari tahu sama teman-teman. Oke teman-teman, itu dia tadi pengetesan kita hari ini first drive dari Mitsubishi X-Force. Nah, setelah kita nyoba di Gias, terus kita nyoba lagi di Proving Ground Bridgestone ini, tadi kita udah jelasin juga kesimpulannya. Secara keseluruhan mobil ini benar-benar mumpuni banget. Performanya oke, terus juga suspensi juga oke. Terus juga mode berkendaranya ternyata bukan gimmick, itu benar-benar berfungsi semuanya juga. Jadi gimana menurut kalian? Setelah menonton video ini, jangan lupa kasih tahu pendapat kalian tentang Mitsubishi X-Force ini. Dan juga kalau kalian punya pertanyaan, nanti kita akan coba jawab di video berikutnya, karena kita akan mengetes lagi mobil ini. Kita akan pinjam unitnya, kita akan tes untuk digunakan secara harian. Gak hanya mengetes rasa berkendara secara harian, nanti kita juga akan tes juga bagaimana efisiensi bahan bakarnya. Jadi sekian video kali ini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya.